Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunail Isna Alfarisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan membawakan materi singkat tentang kelistrikan sel. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, sebelum kita memasuki tentang kelistrikan sel, alangkah lebih baiknya kita mengetahui hubungan listrik dan sel. Listrik yang kita bahas kali ini bukanlah listrik rumah tangga yang sering kita gunakan, tetapi listrik pada tubuh kita. Listrik yang terdapat pada tubuh kita merupakan sebuah ion, yang mana ion tersebut terdiri dari positif dan negatif. Dan ion-ion tersebut akan mengalami proses perpindahan di dalam sel saraf. Sel saraf akan berfungsi menghantarkan impuls saraf menuju efektor dengan sangat cepat. Listriklah yang berfungsi sebagai penghantar. Jadi, definisi kelistrikan sel adalah kemampuan untuk memindahkan ion-ion tersebut dari satu ruangan ke ruangan yang lain, dari dalam sel menuju keluar sel, dan begitu juga sebaliknya melalui membran plasma. Berikut ini adalah orang-orang yang menemukan tentang kelistrikan sel. Ada Kaldani tahun 1856, dia menemukan kelistrikan pada otot kata yang telah mati. Yang kedua, Luigi Galvani tahun 1780, dia mulai mempelajari kelistrikan pada tubuh hewan. Tahun 1786, kedua kaki kata terangkat ketika diberi aliran listrik melalui konduktor. Yang ketiga ada Aaron tahun 1892, ia merasa ada aliran frekuensi tinggi melalui tubuhnya sendiri. Yang keempat ada Van Seynek tahun 1899. Dia mengamati terjadinya panas pada jaringan yang disebabkan aliran frekuensi tinggi. Yang kelima ada Sklepek tahun 1982. Dia menggunakan pengobatan dengan menggunakan shortwave. Selanjutnya kita memasuki ke mekanisme kerja. Saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na masuk ke dalam sel saraf. Saat muatan positif Na masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan berikutnya. Ion-ion berpindah tempat dengan cara difusi, yaitu mengikuti kadar tertinggi ke terendah. Contohnya, natrium lebih rendah di dalam sel daripada di luar sel. Maka, natrium akan berdifusi dari luar menuju ke dalam sel. Begitu juga sebaliknya dengan kalium. Kalium lebih tinggi di dalam sel dibandingkan di luar sel. Maka, kalium akan berdifusi dari dalam menuju keluar sel. Nah, sistem kelistrikan sel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada polarisasi, yang kedua ada depolarisasi, yang ketiga ada repolarisasi. Polarisasi ini adalah kondisi potensial istirahat yang bermuatan listrik tetapi tidak konduktif. Potensial listrik sekitar minus 70. Sedangkan depolarisasi ini adalah status potensial bergradasi di mana potensial kelistrikan lebih positif dibandingkan polarisasi. Nah, yang ketiga ada repolarisasi. Ini adalah tahap mengembalikan keseimbangan listrik di dalam dan di luar sel. Hal-hal yang dapat mempengaruhi perubahan pada kelistrikan sel. Yang pertama, permeabilitas, yaitu dari membran terhadap ion jika membran permeabilitasnya berubah. Permeabel artinya mengizinkan ion untuk lewat dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Tidak permeabel artinya tidak mengizinkan ion lewat. Maka ion tidak dapat berpindah dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Yang kedua itu ada kadar ion. Kadar ion baik dari intrasel maupun ekstrasel itu dapat mempengaruhi perubahan pada kelistrikan sel. Ion yang penting adalah natrium dan kalium. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan tentang kelistrikan sel. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Bunail Isna Alfarisi, mohon undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.